You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Saat ini, era saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta, dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter. Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, program studi Administrasi Perkantoran D3, program studi Perhotelan D3, program studi Manajemen
S1, Program Studi Akuntansi S1 dan D3, dan Program Studi Manajemen Pajak D3. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi S1, Program Studi Sastra Inggris S1, Program Studi Bahasa Inggris D3, Program Studi Hubungan Masyarakat D3, Program Studi Periklanan D3, Program Studi Penyiaran D3. Fakultas Teknik dan Informatika meliputi Program Studi Teknik Elektro S1, Program Studi Teknik Industri S1, Program Studi Teknologi Informasi S1, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, Program Studi Teknologi Komputer D3, Program Studi Sistem Informasi S1 dan D3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan Program Studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile akademik untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat Mayop, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Console, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academic, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI. Dengan program studi terakreditasi, Universitas Bina Sarana Informatika menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia dengan mahasiswa lebih dari 35.000 dan lulusan lebih dari 200.000 orang. Universitas Bina Sarana Informatika membekali setiap mahasiswa tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari sisi karakter building mahasiswa. Selain itu, adanya BSI Center yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, dan BSI Startup Center, meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya, maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika.
kuliah, BSI aja. Sobat Berada tentunya ya. Tapi ketemu lagi dengan saya, Suhardi atau biasa disebut Kang Alex. Kali ini saya tidak sendiri dong. Saya akan ditemani oleh Akang Kak Herul nih. Silakan Kak Herul. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Gimana Kang Herul? Kak Herul, kabarnya baikkah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wow, luar biasa. Mantap Kang Dan jawabannya. Kak Herul, kita kali ini online lagi, live lagi di acara yang sudah membahana gitu ya beberapa pekan kemarin gitu ya. Kita ada di seri keempat kali ini untuk Hangout Kampus Online gitu ya. Tapi kita akan bahas apa nih kali ini nih ya? Baik, pada hari ini kita Hangout Kampus Online series keempat ya Kak Alek, karena sebelumnya acara Hangout Kampus Online ini kita udah ada 3 series yang berlangsung. Dimulai dengan series pertama itu bersama LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi BSI, series kedua bersama BCC, BSI Career Center, kemudian yang series ketiga bersama BSC, BSI Entrepreneur Center, dan kali ini di series keempat Hangout Kampus Online kita akan bersama LPPM BSI. Lengkap nih, luar biasa nih. Luar biasa ya kali. Bina Sarana Informatika lengkap sekali nih komponen pendukungnya, luar biasa gitu ya. Oke, kali ini tentang LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ya, ini lengkap sekali. Sebenarnya Kak, waktu zaman-zaman saya kuliah gitu ya, memang LPPM ini biasanya memang selalu diprioritaskan untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian bagus sekali begitu ya di semua universitas memang. Nah, di Universitas Bina Sarana Informatika ini pastinya dengan tim yang akan sangat bagus, kita akan kupas tuntas nih tentang LPPM yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke Kak, untuk kali ini kita akan mengawali hari ini dengan jargon kita atau tagline kita, Kampus Online. Masih semangat ya? Semangat tuh Kak, harus meskipun sudah siang. Oke, siap ya? Hangout Kampus Online, gak bikin hari lo jadi blackout. Oke, kita sapa terlebih dahulu nih, Sobat BSI-nya ada dari mana saja? Kak Hairul ini online dari mana nih Kakak? Kalau saya online dari kota Tasikmalaya, Kak Alek. Kota Tasik dikenal dengan kota santri. Kak Alek dari mana, Kak Alek? Kalau saya dari Karawang. Boleh disapa dong, Sobat BSI dari Tasikmalaya. Oke, kalau saya memang dari Karawang, pasti kita akan sapa juga nih Sobat BSI yang ada di Karawang, kemudian Bekasi, kemudian Jakarta tentunya yang sudah stay tune di sini, walaupun jamnya memang masuk jam bobo siang ternyata ya, tapi tidak jadi masalah kalau teman-teman mau bobo siang tetap tempelkan headsetnya untuk bisa mendengarkan informasi menarik dari kami, gitu ya. Betul. Oke, Kak Hairul, kita mahasiswa ini, zaman-zaman saya mahasiswa itu dikenal dengan agent of change ya, agen perubahan. Makanya kita akan bahas tentang agent of change ini melalui lembaga yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika yang memang akan memunculkan banyak sekali ide-ide kreatif ya, ide kreatif, penelitian-penelitian bagus untuk menunjang perubahan Bina Sarana Informatika dan tentunya untuk Indonesia gitu ya. Oke. Kemudian Kak Heru? Ya, Kak Alek. Sudah tersambung lagi? Oke, sudah tersambung ya. Biasa ya Kak, kadang kalau kita dalam online ini suka ada sedikit gangguan gitu ya Kak. Betul. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi. Kak Herul, kita juga patut prihatin dan berdoa juga terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang Sobat BSI tentunya yang kemarin tertimpa bencana, ada bencana banjir, kemudian longsor dan lain-lain. Mudah-mudahan cepat pulih, cepat tangguh kembali, cepat kerja lagi dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya. Betul Kak. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia semua yang ada di daerah Indonesia pulih kembali gitu Kak ya. Iya, amin. Oke, boleh kita ulas tentang LPPM terlebih dahulu Kak Herun?
Betul. Di LPPM ini lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tentunya kita khususnya bagi dosen ada kewajiban tentang tridharma ya Kak. Kita selain dari pengajaran kita juga ada kewajiban untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, namun Ya. di sini yang apa ya, banyak diketahui LPPM itu khusus hanya untuk dosen, tapi ternyata tidak. Bahkan LPPM ini bisa juga dilakukan untuk mahasiswa kita. Bahkan di sini kan kita juga acara ini disaksikan oleh calon mahasiswa juga ya Kak yang akan masuk ke kampus UGSI. Nah, dari Oke. acara Hangout ini kita Oke. ingin mengenalkan lembaga-lembaga yang ada di kampus UGSI seperti apa penjelasannya. Nanti kita akan bahas tentang LPPM ini di Hangout Kampus Online series keempat ini. Oke, LPPM sangat luar biasa. Oke, untuk itu kita lihat profil video LPPM kita kali ini. Silakan. LPPM UBSI atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika merupakan institusi pelaksana dalam pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Bina Sarana Informatika. LPPM dituntut untuk selalu berinovasi dalam pelayanan serta berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui kegiatan riset dan melakukan sosialisasi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara struktural, lembaga ini berada langsung di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika yang berfokus pada pelayanan dosen sivitas akademik khususnya pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan moto menumbuhkan budaya meneliti dan peduli kepada masyarakat, LPPM UBSI memiliki visi untuk menjadi lembaga yang berperan aktif menumbuh kembangkan budaya meneliti dalam skala nasional maupun internasional, serta budaya peduli kepada masyarakat. Sehingga, misi yang harus dicapai oleh lembaga ini adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan inovasi dan kreativitas bagi sivitas akademika dalam bentuk wujud nyata yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat untuk masyarakat. 2. Menjadi fasilitator bagi peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian melalui seminar dan jurnal maupun dalam bentuk hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Selain memfasilitasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, LPPM juga berperan penting pada beberapa hal sebagai upaya untuk meningkatkan ranking universitas. Di antaranya, 1. Mengelola sebanyak 43 jurnal terindeks Sinta dan Garuda sebagai wadah publikasi karya ilmiah dosen-dosen di dalam dan di luar sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika, baik hasil karya berupa jurnal penelitian atau pengabdian masyarakat. 2. Melakukan kegiatan rutin dalam pelaporan kinerja penelitian dan kinerja Abdimas sesuai jadwal yang diberikan oleh Ristek BRIN. 3. Meningkatkan kualitas hasil publikasi karya ilmiah melalui kegiatan-kegiatan seminar dan pendampingan dosen serta menyampaikan informasi mengenai tips dan trik publikasi karya ilmiah. 4. Senantiasa melakukan updating data Sinta pada laman sinta.ristekbrin.go.id
lpdp.go.id sebagai bentuk layanan bagi dosen terkait update data Sinta dosen. 5. Menyelenggarakan seminar internasional dengan publikasi yang terindeks Scopus guna meningkatkan hak indeks Scopus dosen pada Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, luar biasa tadi ya video profilnya. Mantap dan lengkap sekali ya Kak. Ya, lengkap sekali lembaga ini ya, karena memang walaupun ya dipikir sepertinya memang berat sekali ya menghasilkan penelitian kemudian pengabdian masyarakat yang memang tidak boleh asal-asalan ya, terindeks Sinta dan Garuda tentunya. Begitu ya. Betul. Oke Kak, kita boleh sharing nih untuk LPPM ini ya, karena memang kita sering dengar beberapa kali pengabdian masyarakat, kemudian penelitian, sepertinya sering sekali memang dilekatkan dengan dosen saja, gitu ya, tidak dengan mahasiswa. Iya, betul banget. Gitu. Jadi kemungkinan kita akan mengajak sobat-sobat BSI yang ada dimanapun berada, gitu ya, untuk ikut join dengan kami untuk meneliti penelitian yang bagus tentunya untuk menunjang kehidupan bermasyarakat Indonesia, kemudian pengabdian kepada masyarakat juga, gitu ya. Iya betul. Karena memang kalau kita kita pelajari dari LPPM ini bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita Kak Alex. Seperti apa? Betul. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Makanya tetap stay tune di dalam acara Hangout Kampus Online bersama LPPM Kampus UBSI. Dan Sobat BSI juga bisa nanti tinggal chat saja atau kirimkan pesannya melalui live Instagram kami untuk sekedar menyapa gitu ya. Dari mana teman-teman, UBSI mana, Karawang, Tasik, kemudian Bekasi dan lain-lain. Dan jika memang ada pertanyaan boleh langsung chat saja. Nanti kita akan sampaikan ke narasumber gitu ya. Dan tidak kalah penting Kak Hairul, kita juga perlu juga ya kasih love juga gitu ya di kanan pinggir bawah ya, tinggal klik gitu ya. Biar nanti kita juga lebih semangat gitu ya. Oke, Khairul. Boleh kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, nanti akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya, dengan kita mengupas tentang LPPM itu apa sih sebenarnya ya. Karena kalau kita cuma berdua nggak asik ya Kak. Kita harus langsung datangkan. Iya, betul. Dan kalau kita ngobrol, kalau kita kan hanya ngobrol biasa ya, seperti tidak ada maknanya. Tapi kalau ada narasumber pasti akan bermakna sekali dan bermanfaat. Tuh, apalagi narasumbernya kali ini kita langsung mengundang ketuanya langsung, kepalanya langsung Kak dari LPPM. Bukan stafnya, bukan juru bicaranya, sekretarisnya, tapi langsung ketuanya. Langsung supaya istilahnya informasinya sangat tajam dan tepat gitu Kak. Kalau bahasa itunya A1 ya. Terpercaya gitu. Oke, kita langsung saja kita sapa. Boleh Kak Hairul? Boleh Kak. Ya. Kita di sini kita langsung panggil saja ya. Wow, sudah ada nih. Sudah ada ya. Oke, selamat siang Bapak Taufik Baidawi MKOM selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kampus UBSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kak Hairul. Waduh, itu dari backgroundnya itu lagi online di mana Pak? Ini kita standby di ruang LPPM. Wis, luar biasa sekali itu Pak. Di LPPM. Itu yang di belakang lagi mantau apa itu Pak? Ini kita sedang live juga. Wis, mantap. Mantap. Kak Hairul, saya punya pengalaman menarik tentang Kak Hairul, Kak Alex, dan seluruh sobat. Siap Pak. Ya gimana Kak Alex? Iya, Pak Hairul, kalau misalnya melihat senyumnya Pak Taufik Baidawi ini, saya sumringah sekali begitu ya, karena beliau ini sangat murah senyum sekali begitu ya. Betul. Gitu. Tapi baik semuanya. Saya di Karawang, Kak Hairul ada di Tasik, kemudian Pak Taufik Baidawi ada di Jakarta Pak ya? Jakarta, di Keramat 98. Oh, di Keramat. Pusat ya, mudah-mudahan tidak hujan lagi, walaupun hujan ya, hanya untuk mendinginkan hati saja. Betul. Gitu ya. Oke, kita bahas ringan tentang LPPM ini ya. Boleh kita akan berbincang Pak Taufik Baidawi karena memang saya sendiri gitu ya, memang belum paham banget gitu apa sih LPPM itu. Boleh saya akan berbincang nih tentang apa sih LPPM dan program utama dan tim yang di dalamnya, sebenarnya boleh dijelaskan dong Pak Taufik ya. Oke, makasih Kak Alex. Jadi sebenarnya
LPPM itu atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu adalah lembaga atau institusi pelaksana dalam pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Memang ada beberapa yang menjadi bagian pekerjaan kita selain penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah seperti seminar gitu ya. Maka di LPPM itu ada beberapa unit yang terlibat. Jadi ada yang memang mengurusi penelitian di unit penelitian, ada yang bidangnya itu pengabdian masyarakat, kemudian yang jurnal, karena nanti teman-teman seluruhnya juga bisa menyampaikan hasil pemikirannya ke jurnal-jurnal yang ada di kita. Kemudian ada Simlitapmas, Sinta, karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintah seperti itu. Kemudian ada juga unit-unit yang berhubungan dengan sistem informasi, pangkalan data dosen, data mahasiswa dan sebagainya. Seperti itu Kak Alex gitu. Wow, jadi memang tim bagian ini sangat berjasa sekali Khairul ya untuk nama baik Universitas Bina Sarana Informatika begitu. Salah satunya tadi ya untuk menaikkan ranking dan lain-lain melalui penelitian. Karena memang penelitian penting untuk akademisi tentunya. Betul, gitu, karena Khairul, ya. percuma kan kalau kita istilahnya punya ilmu yang tinggi tapi kita tidak bermanfaat ilmu kita. Makanya salah satunya melalui penelitian itu ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Ya, seperti itu. Oke, betul banget. Super kali. Betul ya, Pak? Ya, itu salah satu kuat, Pak. Oke, mungkin dari saya Pak Taufik ingin bertanya Pak tentang untuk lembaga LPPM sendiri itu perannya bagi kampus dan mahasiswa itu kira-kira seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih Kak Hairul. Jadi memang kita di LPPM itu adalah fasilitator ya buat seluruh sivitas sebenarnya, baik itu dosen, kemudian mahasiswa dan peneliti untuk apa? Untuk membantu menyalurkan ya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, termasuk seminar-seminar di dalamnya. Jadi memang perannya itu seperti apa? Jadi kita sampai saat ini ada mengelola kurang lebih 43 jurnal ya di bawah lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, jadi selain dosen, mahasiswa juga sebenarnya bisa memanfaatkan itu. Bentuknya seperti apa? Jadi kalau teman-teman nanti pada saat membuat tugas akhir, kemudian skripsi, kemudian hasil penelitiannya itu mau dipublikasikan, nah bisa memanfaatkan jurnal-jurnal yang ada di kita. Kemudian kita juga sebenarnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah biasanya dosen itu bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Jadi kegiatan Abdimas atau pengabdian masyarakat melibatkan mahasiswa. Jadi itu memang setiap kelompok-kelompok PM itu wajib dia melibatkan mahasiswa. Kemudian yang lain juga teman-teman ya sobat BSI bisa juga membuatkan tulisan, kemudian press release dari kegiatan-kegiatannya itu nanti dimasukkan ke LPPM melalui LPPM News. Sehingga kegiatan kita itu terdokumentasi dengan baik, kemudian bisa dilihat oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, Kak Hairul. Oke, mantap Pak. Jadi baru tahu mungkin ya kita juga mungkin Kalek tidak tahu sejauh ini mungkin ya sebelum acara ini. Dengan adanya acara Hangout Kampus Online bersama LPPM ini, kita 1 jam ke depan akan berbicara lebih dalam tentang LPPM. Kita jadi semakin luas wawasannya. Seperti tadi, contohnya hasil karya TA atau skripsi mahasiswa itu bisa dipublikasikan juga. Kemudian tadi untuk pengabdian pada masyarakat, mahasiswa itu bisa berkolaborasi dengan dosen. Sehingga bisa juga tidak hanya dosen, tapi mahasiswa juga bisa berkontribusi untuk memberikan manfaat pada sekitarnya gitu ya Pak, melalui LPPM ini tentunya. Betul. Dan jangan lupa tadi ada 43 ya jurnal yang memang sudah dikelola sama LPPM. Ini sangat luar biasa. Pasti reputasinya juga sangat baik gitu ya. Jadi dengan tim
dikelola gitu ya untuk bisa mencapai Sinta berapa gitu ya. Iya, Karena memang nanti grade-nya ada di Sinta gitu ya. Sangat luar betul. biasa. Makanya sobat BSI yang memang sudah punya penelitian atau memang menjelang tugas akhir atau bahkan teman-teman yang memang belum gabung dengan Universitas Sarana Informatika tertarik dengan dunia penelitian bisa gabung ke kami dan melalui LPPM tentunya gitu ya. Tentu. Oke, Iya, betul Kak Alex. Pak Baidawi nih, saya boleh bilang Pak Baidawi ya. Tentunya kan tadi dikatakan ada memang program melibatkan mahasiswa gitu ya. Benefitnya juga ada untuk nilai, kemudian untuk portofolio dan lain-lain. Caranya seperti apa sih Pak gitu untuk bisa join dengan penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat dengan dosen-dosen seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Kak Alex. Jadi memang ya tadi sempat disinggung mengenai reputasi di jurnal kita ya. Jadi dari 43 jurnal tadi sebenarnya udah ada 20 ya yang sudah terakreditasi di Sinta atau di pemerintah ya, Ristek Dikti BRIN. Nah, ini juga sebenarnya sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi jurnal kita sudah secara kualitas juga sudah bagus. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa berkolaborasi untuk membuat tulisan misalnya. Nah, biasanya pada saat proses pendampingan tugas akhir atau skripsi itu mahasiswa akan dibimbing oleh dosen. Nah, nanti dosen itu akan membantu mengarahkan kira-kira seperti apa karya kita itu bisa menghasilkan sebuah publikasi yang baik. Nah, jadi nanti dari dosen akan mengarahkan dan tentunya nanti itu bisa menjadi partner ya, jadi dosen dan mahasiswa. Pun demikian yang dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi biasanya untuk kegiatan masyarakat apakah itu yang sifatnya insidental gitu ya, penyuluhan, pendampingan, kemudian pelatihan, itu bisa dibantu oleh rekan-rekan dari mahasiswa. Nah, kemudian banyak sebenarnya jenis-jenis pengabdian masyarakat yang memang bisa diikutin oleh sobat-sobat BSI semuanya. Jadi kalau di program-program itu biasanya ada semacam program kreativitas mahasiswa. Itu ada dosen yang mendampingi. Kemudian ada yang disebut dengan desa wisata. Nah, itu juga mahasiswa bisa terlibat secara langsung di kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi bisa menghubungi LPPM atau mungkin bisa menghubungi dosennya langsung atau mungkin nanti bekerja sama dengan ketua program studi yang ada. Seperti itu Kak Alex. Oh, berarti memang ada program khusus yang memang untuk mahasiswa begitu ya, dari LPPM juga begitu ya. Jadi sertakan dengan dosen tentunya begitu ya. Oke, luar biasa nih. Pak. Iya, ini sangat penting untuk teman-teman atau sobat BSI yang ada di manapun, terlebih yang memang sudah aktif menjadi mahasiswa begitu ya. Jadi ini penting karena memang ada program tadi apa namanya, program kreatif mahasiswa Pak ya, dan desa wisata ini penting Desa banget. wisata. Saya pernah baca dan ternyata ini memang dananya cukup besar juga Pak ya. Sangat Dari menggiurkan ya pemerintah. Kak Alex. Iya, artinya memang kalau dari segi mahasiswa ini sudah diajak join saja, udah pride-nya luar biasa gitu Pak ya. Udah bangga lebih gitu ya. Wah, saya mendapatkan program kemudian bersama dosen gitu untuk membentuk desa wisata atau tadi kan kreatif mahasiswa itu sangat luar biasa gitu Kak Herul. Sayang sekali kalau dilewatkan ya. Iya, jadi sebagai mahasiswa kita jangan hanya fokus pada belajar saja, tapi kita juga harus mengeksplor lebih dalam. Tidak hanya tentang belajarnya saja, namun banyak sekali hal-hal lain yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Makanya kuliah BSI aja. Oke, luar biasa. Selanjutnya, Kak Alex, mungkin tentang lembaga LPPM sendiri, Pak Taufik. Apakah dari lembaga LPPM ini pernah mengadakan agenda semacam conference atau apa yang istilahnya bertarafnya internasional gitu Pak, yang istilahnya sudah high gitu ya di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika? Oh iya, betul Kak Hairul. Jadi kita karena sudah jadi universitas, kita juga diminta untuk menyelenggarakan seminar ya, konferensi yang tentunya punya kualitas yang baik gitu ya. Nah, tahun lalu kita sudah mengadakan konferensi internasional, kita menyebutnya
ICASD ya, International Conference on Advanced Information Scientific Development. Alhamdulillah gitu ya. Jadi dosen, mahasiswa, bahkan dari kampus-kampus luar dan luar negeri ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut. Jadi sangat cepat gitu. Jadi setelah dipublish, dikonferensikan, kemudian bisa ke indeks oleh Scopus gitu dengan waktu yang sangat relatif cepat. Nah, kalau boleh bisa kita tampilkan ya Kak Alek, Kak Hairul, kita punya dokumentasinya ya, Pak. Dokumentasinya nih, mungkin teman-teman Oke, sobat siap, mantap Pak. Gitu ya. Boleh ya? Silakan Pak. Boleh Pak. this International Conference on Advanced Information Scientific Development 2020 with the theme Scientific Information for Living Welfare. Ladies and gentlemen, the International Conference held today will discuss about global issue which currents represent challenges and opportunity in the information technology fields. Once again, welcome to all speakers, invited guests, and all participants. In the name of Almighty God, Bismillahirrahmanirrahim, officially, I open this conference. Question and answer session. Please feel free to ask questions to our keynote speakers. And I'd like to thank the host for this beautiful organization of this wonderful conference and beautiful technical support that we get. I will now start with the lecture. So, let me please thank you very much, the organizers, Professor Bayudi, Professor Herman, Professor Turfik, Professor all of you that are responsible for making this event possible and bringing it on the way. Thank you very much for all professors. Bye-bye. Bye. Bye, Prof. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Rockstars. Biasa tadi ya videonya luar biasa gitu ya, kebayang dada saya bergetar gitu untuk melihat konferensi internasional tidak hanya disaksikan oleh
teman-teman kita memang yang ada di Indonesia, tapi memang di luar juga Pak Hairul ya. Betul. Jadi dengan orang-orang luar negeri gitu ya Kak, kalau kita biasanya melihat atau mengobrol dengan orang-orang sama Indonesia yang istilahnya menggunakan bahasa Indonesia, tapi saat konferensi internasional kita juga dituntut harus menggunakan bahasa Inggris. Di sanalah kita baru mengerti pentingnya dan harus bisa bahasa Inggris ya Kak Alex. Betul, betul. Jadi memang Pak Taufik ini dengan lembaganya sangat luar biasa, relasinya oke punya gitu ya. Jadi bisa membawa Universitas Bina Sarana Informatika keluar, go internasional loh ya. Jadi disaksikan banyak peneliti gitu ya. Sampai artinya nama besar Universitas Bina Sarana Informatika tambah lagi besar dengan relasi dari LPPM tentunya ya. Gitu. Makin dikenal di luar negeri juga ya Kak Alex. Iya, karena memang secara portofolio nanti peneliti-peneliti dari Universitas Bina Sarana Informatika atau yang dari kampus lain ikut join juga itu akan terangkat dengan punya ID Scopus ya. Ya betul nggak ya? Iya, betul sekali. Coba, saya tanya nih, Pak Taufik nih, ID Scopusnya tentunya sudah punya dan memang citasinya sudah oke punya gitu ya. ID Scopusnya ya. Karena memang semakin banyak citasi, semakin dikenal juga gitu ya. Oke, Kak Hairul dan Pak Taufik nih ada Sobat BSI nih yang sudah menyaksikan tadi dari awal gitu ya. Kemudian juga sampai ngasih love juga banyak tadi. Kemudian bertanya nih langsung kepada Pak Taufik Baidawi untuk masalah LPPM ini. Ini ada dari Yaya Pasyarah gitu ya. Ini nama akunnya. Sobat BSI juga izin bertanya kepada Pak Taufik Baidawi, apa tugas saya atau selaku mahasiswa tentunya ya, sebagai mahasiswa bisa dijadikan bahan, jadi tugasnya Sarah ini apakah bisa dijadikan bahan untuk penelitian lanjutan ya. Jadi mungkin tugas yang di masa pembelajaran gitu bisa dilanjutkan sebagai penelitian gitu ya. Dan apa bisa minta bantuan dosen untuk membimbing walaupun bukan di mata kuliah tersebut. Nah, bisa nggak itu Pak Taufik? Oke, Kak Alex, sebenarnya bisa sekali gitu ya. Jadi dari tugas mahasiswa, tugas kuliah gitu ya, atau mungkin dari proses pembelajaran di mata kuliah itu sendiri gitu ya. Kemudian dari tugas akhir itu sebenarnya sangat bisa gitu kalau ingin dijadikan sebuah penelitian. Bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, di mahasiswa itu ada semacam program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti di sana itu kita bisa pilih. Ada yang memang hubungannya dengan dunia IT, ada dengan dunia kewirausahaan juga ada ya, tergantung minat kita gitu. Nah, terus apakah boleh dengan dosen yang lain? Silakan gitu ya. Bisa berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya, kemudian dengan ketua program studinya, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk program-program yang sifatnya program kreativitas mahasiswa tersebut biasanya akan diberikan dosen pendamping memang seperti itu. Nah, mungkin nambahkan saja Kak Alex, Kak Hairul. Jadi yang tadi yang seminar internasional itu tahun ini kita akan menyelenggarakan lagi. Oh begitu ya Pak? Nanti di bulan Agustus. Tahun ini juga ya? Akan lagi yang kedua. Wis, mantap. Sukses kembali dan sejauh ini kita sudah ada beberapa yang memasukkan tulisannya ke kita. Oh luar biasa. Untuk tahun ini juga akan ada lagi gitu ya? Akan ada lagi. Ditunggu tanggal 6 sampai 7 Agustus 2021. Nah untuk pelaksanaannya Pak? Untuk pelaksanaannya masih daring tentunya ya? Atau dengan kolaboratif nanti? Melihat kondisi sekarang yang masih pandemi, ya mungkin nanti kita buat semacam konferensi yang sifatnya hibrid ya. Jadi ada online, ada offline. Kalau yang 2020 lalu kita murni semuanya pakai online ya, secara virtual, tanpa mengurangi kualitas dan tujuan dari kegiatan seminar tersebut, Kak Alex. Dan pendaftarannya masih dibuka Pak ya? Masih dibuka sampai bulan Juni kita masih buka. Silakan sobat BSI untuk join berpartisipasi. Iya. Berarti masih lama ya menarik Alex. Iya, ini informasi menarik Kak Hairul. Ini informasi penting dan menarik dari
langsung dari ketua LPPM-nya Pak Taufik Baidowi, karena memang teman-teman mahasiswa biasanya saya harus ngapain ya, walaupun di masa pandemi tentunya harus produktif ya. Jadi tetap giro untuk penelitinya ditingkatkan karena memang banyak sekali nih program-program pemerintah gitu ya, kemudian masalah-masalah yang ada di Indonesia tentunya gitu ya selama pandemi ini gitu ya, untuk menjadikan penelitian nanti di konferensi internasional tentunya ya. Jadi dengan adanya sekarang kita lebih banyak diam di rumah itu bukan berarti kita tidak produktif, tapi justru dengan semakin sedikit aktivitas keluar kita bisa lebih produktif di rumah gitu Kak Alex, apalagi dengan menghasilkan penelitian-penelitian, apalagi bertaraf internasional itu udah sangat luar biasa. Betul sekali gitu ya. Gitu ya. Dan ini tidak hanya solo ya tentunya. Artinya teman-teman juga bisa berkelompok ya. Jadi tidak hanya satu orang, bisa berkelompok atau kolaborasi dengan dosennya untuk bisa dapat kursi di internasional ini gitu ya. Iya, baik. Sekaligus di sini tadi sudah ada pertanyaan kedua relate dengan ICISD tadi. Ada pertanyaan dari @Citra Husni 3. Apakah ICISD itu dibuka untuk umum atau enggak? Nah, bagaimana Pak Taufik? Apakah terbuka untuk umum acara ICISD-nya? Ya, terima kasih. Siapa Mbak Ica ya? Jadi Citra Husni ya. Citra Husni. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk ICISD ini sifatnya umum ya, tidak hanya dosen, mahasiswa, praktisi, kemudian dari dalam bahkan sampai ke luar negeri. Tahun lalu kita sampai 10 negara yang ikut bergabung di acara kita. Mantap. Jadi siapapun boleh ikut gitu. Ya, berarti intinya terbuka untuk umum, siapapun yang mau punya keinginan dan istilahnya mampu, istilahnya sudah percaya diri, silakan ikut untuk submit ya Pak. Betul. Saya juga tidak sabar ya akhirnya. Sabar ya. Paling sudah punya penelitiannya Pak? Belum. Tapi insya Allah tahun ini saya juga akan jadi presenter, salah satu presenternya, mudah-mudahan lolos juga gitu ya. Nanti kita bisa kolaborasi Pak. Betul. Siap dengan bahasa Inggris ya. Baik, kita lanjut Pak Taufik untuk tentang lanjut juga dari ICISD. Terkadang kita dalam membuat sebuah publikasi atau penelitian itu kita kan istilahnya apalagi untuk yang taraf internasional tentu harus membuat sebuah penelitian atau publikasi yang berkualitas. Nah, boleh kasih tips and trick nggak Pak? Gimana sih untuk membuat sebuah publikasi yang berkualitas gitu? Sehingga publikasi atau penelitian kita itu tidak mudah di-reject oleh publisher, apalagi yang internasional gitu ya Pak. Ya, makasih Kak Hairul. Memang betul sekali ya. Jadi untuk sebuah tulisan yang bagus harus melalui proses sebutlah itu sebagai proses review gitu ya. Jadi ditelaah dulu. Nah, ada beberapa tips sebenarnya supaya kita bisa memasukkan tulisan ya. Yang pertama, kita lihat dulu skopnya gitu. Jadi kayak konferensi kita bidangnya apa. Nah, nanti kita akan menyesuaikan. Jangan sampai nanti salah. Kita bidangnya orang IT, ngambilnya misalnya bahasa. Nah, nanti otomatis biasanya ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus lihat gitu ya, reputasi penyelenggaranya gitu ya. Misal kayak ICISD, apakah betul dia sudah terpublish di IOP, kemudian terindeks Scopus ya. Nah, itu juga perlu kita hati-hati, kita teliti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ya, yang harus kita perhatikan kalau yang skopnya nasional ya tadi untuk publikasi di jurnal misalnya, apakah dia sudah terakreditasi Ristek Dikti BRIN misalnya. Kalau yang internasional, apakah dia sudah terdaftar atau terindeks di Simago misalnya. Nah, itu juga harus kita lihat. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah kita lihat semua, nah nanti kita ambil template-nya. Jadi biasanya entah itu proceeding yang di seminar, entah itu jurnal ya yang dipublikasi itu, dia punya semacam template. Jadi bentuk. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan itu. Nah, kalau sudah sesuai, biasanya udah lolos tahap pertama. Karena pengelola itu pertama yang dicek adalah template-nya sesuai nggak sih ini gitu. Kemudian yang berikutnya jangan lupa lakukan cek plagiarism. Ini penting ya, karena kita ada di bidang akademik. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi kalau di kita ada cek similaritas namanya, cek kemiripan. Jangan sampai nanti tulisan kita mirip sama orang lain tapi persentasenya terlalu tinggi. Nah, itu harus kita lakukan. Kemudian
buat kita ya teman-teman sekalian, jangan lupa terus membaca. Kita coba cari, ada yang disebut dengan sistematis literatur review. Jadi kita membaca beberapa referensi, kita lihat barangkali di situ dapat ide-ide bagus, kemudian kita susun, kita analisa, kita cari celahnya untuk penelitian kita. Seperti itu Kak Hairul, Kak Alex. Baik, siap. Terima kasih Pak tips and triknya. Memang karena benar ya. Yang pertama tadi kita harus tahu dulu tentang publishernya, apakah itu sudah bagus atau tidak kualitasnya. Karena sangat sayang kalau penelitian kita bagus tapi kita publish di istilahnya publisher yang kurang baik ya Pak, karena dia akan sayang gitu penelitian kita yang bagus dipublishnya oleh yang kurang baik, seperti itu Kak Alex ya. Betul. Karena saya tahu Pak, Sobat BSI ini punya kualitas yang sangat luar biasa gitu ya. Untuk teman-teman yang memang sudah melakukan penelitian itu tidak asal penelitian gitu ya. Mereka punya ide menarik, kemudian bobot penelitian juga saya kira bagus gitu ya. Dan sayang kalau misalnya tidak dipublikasikan gitu Kairo ya. Iya betul. Jadi cuma untuk koleksi sendiri aja kan nggak bermanfaat gitu, tapi akan lebih baik kalau hal yang kita hasilkan itu bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu kan. Kan menjadi kebanggaan juga apabila penelitian kita disitasi oleh banyak orang gitu ya, oleh penelitian-penelitiannya bisa dimanfaatkan juga untuk adik-adik kelas kita yang akan menyusun TA atau skripsi, itu bisa menjadikan penelitian kita referensi, seperti itu Kak. Oke, itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya tulisan kita nih Pak Hairul yang masih taraf ecek-ecek disitasi oleh Pak Topik misalnya. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Mungkin itu bisa ya Pak Topik boleh satu. Jadi mesen ya. Pesenan jadinya. Oke, Pak Hairul, ini ada pertanyaan lagi nih, satu lagi dari Sobat BSI, ada dari Bu Adri, @Bu Adri. Kalau untuk semester 1 bolehkah join di ICISD? Boleh Pak ya? Semester 1 baru awal. Alex, Hairul sangat boleh gitu ya. Kalau kita lihat semangatnya luar biasa ini. Iya, luar biasa sekali Pak, sangat menarik sekali ini. Nah, ini harus kita dukung ya. Silakan. Nah, untuk Pak Adri langsung saja nih, Pak Adri langsung DM saja nih Kak Hairul. Di mana boleh Kak? Nanti bisa saja join atau satu kelompok dengan Kak Hairul nih. Wah, luar biasa. Oke, nanti kalau join pendaftarannya nah itu. Oke, jadi untuk teman-teman Sobat BSI yang memang walaupun baru semester 1 atau bahkan memang teman-teman memang sudah punya bahan nih, sudah punya penelitian, bisa saja menghubungi dosennya atau memang salah satu dari stafnya untuk bisa join ya, karena memang tidak hanya sendiri pasti begitu. Jadi enakan keroyokan dong Pak ya. Iya, gitu. Berkelompok Pak, karena gotong royong itu dengan apa ya, jadi ringan kalau gotong royong lah, beda halnya kalau kita sendiri. Ya. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul gitu ya, tergantung apa yang dipikulnya ya. Iya. Oke, Pak Topik, satu lagi sebelum rehat nih, kita juga karena memang ada rehat terlebih dahulu gitu. Tadi sudah ada tip and trick. Tentunya Pak Topik, di dunia pendidikan juga ada beberapa hal yang memang tidak diharapkan gitu, termasuk dengan plagiarisme gitu ya. Termasuk kemarin 2 pekan lalu memang ada kasus plagiarisme yang dilakukan oleh akademisi begitu ya. Gimana sih preventif atau upaya dari LPPM di Universitas Bina Informatika untuk menghindari atau mencegah adanya plagiarisme seperti ini, Pak? Oke, makasih Kak Alex. Ya, memang isunya masih baru sekali ya. Jadi buat catatan kita semua sebenarnya gitu, untuk isu-isu plagiarisme ya itu harus kita hindarin. Caranya bagaimana? Kita di LPPM untuk seluruh jurnal, kemudian kayak seminar tadi, itu pasti sudah melalui proses cek Turnitin ya, cek similaritas. Jadi kalau untuk jurnal kita malah bahkan sampai maksimal 20% ya kemiripannya, jangan sampai nanti 100% mirip punya orang lain. Nah, itu pasti ditolak. Itu yang pertama. Jadi harus dilihat seperti itu, difilter. Kemudian yang kedua, teman-teman ya bagaimanapun juga kita tidak bisa menulis sendiri gitu ya. Biasanya kita pasti merujuk ke tulisan orang lain. Tapi jangan lupa lakukan yang disebut dengan parafrase. Jadi dirubah gitu ya, dirubah sedemikian supaya jangan sampai itu kita klaim punya kita. Jadi boleh diparafrase, kemudian bisa tetap disebutkan sumbernya, jangan lupa. Jadi
itu adalah hak cipta orang lain. Kalaupun kita mau ngutip, kita sebutkan ini punya siapa, sumbernya dari mana. Itu penting ya untuk kita sama-sama. Nah, yang lain seperti apa? Kita juga biasa suka mengadakan ya semacam workshop, pelatihan, bagaimana menulis ilmiah yang baik misalnya. Kemudian bagaimana format-format yang sesuai gitu ya. Kalau di IOP tuh ada format sendiri, ya di jurnal juga ada format sendiri. Nah, itu seperti apa? Biasanya suka diadakan semacam pelatihan, workshop, ya seminar dan sebagainya. Seperti itu Kak Alex gitu. Oke, luar biasa. Jadi tadi benar ya, karena memang sudah dipreventif sekali begitu oleh tim LPPM. Oke, teman-teman, Sobat BSI, tentunya kita akan relap lagi karena memang kita akan rehat sejenak untuk bisa relap lagi di Instagram gitu Kak Hairul dan Pak Taufik ya. Betul. Gitu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Kuliah BSI aja. Semua ya sampai semester 9. Oke, online kembali Kak Hairul. Ya, setelah tadi kita istirahat sejenak ya supaya istilahnya kita dulu, iya gitu ya. tidak terus on gitu ya. Betul, betul. Karena memang teman-teman juga pasti lagi rehat, lagi santai. Mungkin ada yang santai sedang ngopi dan lain-lain gitu ya. Kita akan relap lagi masih bersama kita di Hangout Kampus Online, gak bikin hari lu blackout. Blackout gitu ya. bersama LPPM UPSI bersama Pak Taufik Baidawi yang sedang di di ruangannya yang sangat eye-catching gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau saya ini sedang di tempat hangout, Pak. Ini lagi tempat nongkrong belakang, biasa nongkrong. Sayang sekali ya, bisa kemana-mana sepertinya dengan background ya. Walaupun ada di ruangan seperti saya. Iya. Itulah Pak, kecanggihan teknologi, Pak. Meskipun kita ada di ruangan, tapi kita seperti ada di mana gitu. Kalau Kak Alex temanya Idul Fitri ya, kembali ke suci putih. Betul, ya polos gitu ya. Polos Tidak aja ya. ada itu ya. Mudah-mudahan ya kita juga mendekati bulan Idul Fitri juga ya, mudah-mudahan kita sebentar lagi ya, Pak. panjang umur ya. Oke, Pak Taufik Amin. masih semangat tentunya ya untuk live di Instagram kita kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai kembali gitu ya, disaksikan oleh ribuan sobat BSI yang ada di mana-mana gitu ya, dari sambung-sambung mereka sudah ada gitu ya. Betul. Oke, berikutnya karena memang tadi kita berbicara ICSD gitu ya, kemudian bagaimana urgensinya kita melakukan penelitian dan lain-lain sampai ke PKM dan desa wisata ya. Nah, berikutnya ini ada pengen tahuan atau curiosity dari kita begitu ya terkait dengan artikel ini ya untuk mahasiswa gitu ya. Apakah ada begitu Pak dari LPPM yang biasanya kan seminar atau workshop itu diadakan oleh prodi-prodi masing-masing gitu ya. Ada nggak sih program khusus webinar atau workshop penulisan dari LPPM? Nah, gitu Pak. Oke, Kak Alex ya. Memang terkait dengan seminar atau webinar lah ya, kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan biasanya ada yang sifatnya terbuka untuk umum gitu ya. Jadi ambil contoh misalnya kita pelatihan bagaimana menulis ilmiah gitu ya. Tempo hari kita juga menyelenggarakan. Kemudian yang terkait dengan mahasiswa misalnya
semacam pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi referensi Mendeley misalnya. Itu sangat berguna sebenarnya buat mahasiswa pada saat nanti dia menyusun tugas akhir atau skripsi gitu ya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan workshop ya, semacam bagaimana tip dan trik membuat proposal hibah yang program kreativitas mahasiswa tadi ya, PKM. Nah, itu memang suka diadakan oleh UBSI. Jadi ditunggu informasi-informasi seperti itu, nanti teman-teman bisa ikut gabung seperti itu. Baik. Oke, luar biasa. Baik Pak Taufik, mungkin ini ada satu pertanyaan yang istilahnya bisa bermanfaat juga untuk mahasiswa. Tentunya mahasiswa juga ingin tahu nih Pak, adakah program pemerintah atau dari kampus terkait tentang pendanaan penelitian atau pengabdian masyarakat? Dan kalau ada, gimana itu Pak cara mendapatkannya? Karena mau nggak mau untuk hal income untuk kita itu kadang menjadi penyemangat gitu Pak. Kadang mahasiswa itu kalau dari penelitian ini kita bisa mendapatkan sesuatu, nah akan menjadi penyemangat tersendiri gitu Pak. Ada nggak Pak kira-kira program khususnya untuk mahasiswa juga gitu Pak? Ya, sebenarnya peluang-peluang itu banyak, Kak Alek, Kak Hairul, dan sobat sekalian. Jadi kalau untuk dosen kita punya semacam program hibah ya, penelitian, hibah pengabdian masyarakat gitu ya, untuk buat dosen-dosen kita. Dan sejauh ini memang ada beberapa yang lolos sudah. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa sebenarnya bisa juga ikut semacam program-program tersebut ya. Yang terbaru ada program desa binaan ya, seperti itu ada. Kemudian yang tadi PKM, program kreativitas mahasiswa itu bisa diikuti oleh mahasiswa secara berkelompok. Nah, nanti dosen itu bisa mendampingi 3 sampai 5 kelompok mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, itu pastinya didanain gitu oleh pemerintah. Oh iya, betul ya. Sangat cukup lah ya buat kita sebagai mahasiswa. Dan lebih penting lagi sebenarnya tidak hanya nominal, tapi kita punya track record, kita punya semacam portofolio bahwa kita selama kuliah sudah bisa ikut beberapa kegiatan, entah itu penelitian, entah itu pengabdian masyarakat, seminar, ya, workshop dan sebagainya. Itu nilai plusnya buat kita semua. Baik, siap. Terima kasih Pak Taufik, sangat luar biasa. Tapi tadi Pak Taufik kita besarannya tidak boleh disebutkan Pak ya. Tapi sangat besar sekali ya. Yang PKM itu bisa sampai 20 juta ya. 20 juta itu buat saya juga besar Pak, apalagi buat mahasiswa Pak. Lagi kalau yang perusahaan Pak, yang program kewirausahaan itu bisa lebih besar lagi. Oh gitu ya, betul. Jadi 20 juta itu untuk satu program atau satu kelompok ya. Ya, betul. Luar biasa. Oh, ini sangat menarik. Saya kira salah sekali kalau misalnya Sobat BSI tidak tertarik dengan ini, gitu ya. Memang tidak betul. Untuk hura-hura, tapi program ini diharapkan bermanfaat untuk warga sekitar ya, karena memang juklaknya atau temanya adalah pengabdian kepada masyarakat, gitu. Atau program kreativitas mahasiswa ini sangat luar biasa, begitu ya. Makanya teman-teman Sobat BSI tunggu apa lagi gitu ya. Langsung kalau misalnya perlu daftar silakan, tadi ada CSD, kemudian tentukan juga program kreativitas mahasiswa yang seperti apa, atau bahkan ikut desa wisata tadi atau desa binaan ya. Gitu. Iya, betul. Jadi melalui acara Hangout Kampus Online bersama LPPM ini kita menambah sekali wawasan ya Kak, yang tadinya tidak tahu, mungkin mahasiswa kita pun tadinya bukan tidak mau, tapi karena tidak tahu. Tapi dengan adanya acara ini, mahasiswa kita semakin terbuka wawasannya, jadi tahu. Dan kuncinya satu, selalu berkomunikasi dengan dosennya, supaya istilahnya apapun yang kita miliki bisa tersalurkan gitu ya Kak. Jangan melihat nominalnya yang tadi itu cuma nomor 2. Yang penting kita kejar pengalaman kita, kemudian kontribusi kita untuk masyarakat dengan ilmu yang kita miliki, seperti itu. Karena begini Pak, ada pepatah bahasa Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, gitu ya. Ilmu yang memang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak dimanfaatkan kepada masyarakat atau kepada sekitar itu seperti pohon tidak berbuah, katanya Pak. Itu makanya harus dimanfaatkan juga, begitu ya. Oke, dan Kak Hairul, sebaik-baiknya manusia untuk yang bermanfaat juga untuk orang lain gitu Pak ya. Kita harus mengamalkan itu.
Betul sekali. Pak Taufik luar biasa ini. Hari ini bermanfaat sekali, benar-benar produktif sekali ngobrol dengan Pak Taufik yang luar biasa mempunyai informasi menarik untuk sobat BSI begitu. Tidak terasa Kak, sudah lebih dari 1 jam ya kita ngobrol dengan Pak Taufik. Luar biasa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan berbicara lebih dalam lagi dengan Pak Taufik Badawi atau dengan narasumber yang luar biasa nanti. Bolehkah ada closing statement mungkin dari Pak Taufik Badawi untuk teman-teman atau sobat BSI yang memang sudah aktif misalnya sebagai mahasiswa atau bahkan belum bergabung dengan Universitas Dasar dan Informatika sebagai motivasi untuk bisa meneliti dan ikut program-program LPPM. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Kak Alek, Kak Hairul, dan seluruh sobat BSI dimanapun berada. Jadi kami di LPPM berharap ke depannya supaya kita bisa terus berbenah, ya, terus meningkatkan kualitas yang terkait dengan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Dari sisi penelitian kita berharap semakin banyak proposal penelitian yang kita submit dan lolos di Ristek Dikti BRIN, ya. Kemudian dari sisi pemeringkatan kita di bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat juga semakin baik. Mari sama-sama kita bersama-sama berkolaborasi ya untuk tidak hanya mengejar yang sifatnya pembelajaran saja, tapi jangan lupa kita masih punya tugas untuk meneliti, kemudian mengabdikan apa yang sudah kita dapat itu ke masyarakat. Sebaik-baiknya riset adalah yang bermanfaat buat masyarakat. Demikian Kak Alek. Oke, mantap sekali kalimat terakhirnya. Oke, luar biasa. Terakhirnya, sebaik-baiknya riset, apa tadi? Sebaik-baiknya riset yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu dia. Terakhir dari Pak Taufik Badawi. Sangat informatif sekali, sangat berguna sekali informasi, luar biasa. Gitu Kak Hairul ya. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan Pak Taufik Badawi atau dengan narsum-narsum yang lainnya yang tidak kalah kece-nya tentunya ya. Oke Pak Taufik, terima kasih, salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan pandemi tentunya yang kita alami kurang lebih 1 tahun lebih ya, mudah-mudahan cepat berlalu, ICSD berjalan dengan lancar dan lain-lain, dan tentunya Universitas Bina Sarana Informatika semakin oke, begitu ya. Boleh kita jargon BSI? Boleh sekali. Oke, ketika saya bilang kuliah, Bang Taufik dan Kak Hairul bilang BSI aja, boleh ya? Siap. Kuliah BSI aja. Oke teman-teman, terima kasih sobat BSI yang sudah. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih, semoga sehat selalu dan semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum untuk Pak Taufik Badawi, gitu ya. Kak Hairul, kita sudah lebih dari 1 jam berbicara tentang LPPM dengan narasumber yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya kira ini akan menjadi pembelajaran untuk saya juga, untuk Kak Hairul dan sobat-sobat BSI juga, untuk bisa langsung meneliti, menentukan topik, kemudian langsung dipublish ya. Ini semangat sekali soalnya, gitu ya. Apalagi tadi semester 1 pun udah bertanya ya Kak, udah sangat semangat gitu. Apakah semester 1 boleh atau enggak gitu. Menunjukkan semangatnya udah dari sekarang gitu. Saya tandain langsung ya, Bu Adri ya tadi ya. Bu Adri langsung kalau saya untuk bisa dapat paper atau mengajukan ICSD gitu ya. Oke Kak Hairul, ini tadi kan sudah berbagai case kita kupas begitu ya. Untuk teman-teman yang masih di luar sana, artinya belum jadi sobat BSI, bisa gabung ke BSI itu caranya seperti apa? Terlebih sampai hari ini maksud saya itu masih ada pembatasan kerumunan, tidak boleh kemana-mana dan lain-lain gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk bisa gabung di Universitas Bina Sarana Informatika, Kak Hairul? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gabung dengan kita ya, jadi keluarga Universitas Bina Sarana Informatika itu sangat mudah sekali Kak. Untuk daftarnya pun sangat mudah, hanya dalam genggaman tangan. Karena untuk pendaftaran di kampus Universitas Bina Sarana Informatika itu kita secara online langsung via aplikasi dari handphone aja Kak. Gak usah datang ke kampus, gak usah datang ke admin, gak usah ngantri, gak usah ngisi formulir secara tulis. Cukup download aja di Play Store, cari ketik namanya PMB UGSI, download, dari situ kalian udah bisa langsung daftar di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Mudah gampang banget sekali ya, Pak Dik.
Untuk berkas gimana Kak? Berkas kan biasanya kita mau daftar itu biasanya ada berkas, Iya. KK dan lain-lain. Ya, biasanya kalau kampus-kampus lain berkas-berkas itu harus dikumpulkan di hektar gitu ya, di strapless, kemudian dikumpulkan di admin. Kampus kita nggak zaman kayak gitu, Kak Alex. Semua berkas diupload via aplikasi PMB UPSI. Jadi semuanya langsung via aplikasi aja, mulai dari daftar, kemudian upload semua berkas-berkasnya, pembayaran pun langsung via aplikasi itu, Kak Alex. Jadi cukup dengan satu Benar, aplikasi bisa jadi mahasiswa UPSI dengan mudah tanpa harus keluar dari rumah tentunya. Oke. Untuk memudahkan mungkin ada videonya Kak? Boleh di-share? Oke, kita saksikan tentang aplikasi PMB UPSI. Ternyata daftar kuliah itu nggak gampang. Sekarang kamu nggak perlu risau lagi. Di UBSI, kamu bisa daftar kuliah melalui smartphone-mu dimanapun kamu berada. Hanya dengan 4 langkah, kamu sudah bisa menjadi mahasiswa UBSI loh. Langkah pertama, pendaftaran online. Install aplikasi PMB UBSI di Play Store, buka aplikasinya, dan klik tombol daftar untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai dengan data diri kamu, ikuti dan lengkapi stepnya sampai kamu diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Bayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan nominal yang tertera melalui merchant atau bank yang bekerja sama dengan UBSI. Langkah kedua, mengikuti ujian saringan online. Jika pembayaranmu sudah terverifikasi, maka kamu akan diberikan petunjuk untuk mengikuti ujian saringan. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan serius ya, dan jika kamu dinyatakan lulus ujian saringan, selamat! Kamu bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, daftar ulang online. Kamu bisa melakukan daftar ulang online dengan cara melakukan pembayaran kuliah sesuai dengan program studi dan pilihan waktu kuliah. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, kamu diharuskan untuk mengupload dokumen seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Langkah terakhir, orientasi akademik dan seminar motivasi. Kamu diwajibkan untuk mengikuti orientasi akademik dan seminar motivasi sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai nggak hadir ya. Gimana? Gampang banget kan? Yuk daftarkan dirimu di Universitas Bina Sarana Informatika sekarang juga. Kuliah, BSI aja. Dengan 4 langkah aja untuk menjadi mahasiswa. Itu ya. Semudah itu benar-benar ya. Oke, tapi ada beberapa case mahasiswa yang memang kadang-kadang susah banget sudah menjadi mahasiswa gitu ya di satu universitas, tapi untuk akses misalnya nilai, kemudian pembayaran sudah bayar atau belum, kemudian informasi-informasi itu harus datang ke admin Kak. Ada juga kampus seperti itu. Di BSI seperti apa Kak? Memang prosesnya gitu ya, kalau untuk sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Oke. Berkenaan dengan itu, karena sebelumnya kita harus sampaikan dulu ya, karena kampus kita, kampus Universitas Bina Sarana Informatika itu dikenal dengan cyber campus, Kak Alex. Jadi kita itu serba menggunakan kecanggihan teknologi informatika. Salah satunya kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi. Kita sudah mengeluarkan banyak sekali aplikasi. Seperti tadi, PMB UPSI untuk pendaftaran. Kemudian untuk yang setelah jadi mahasiswa, apakah akan menjadi sulit? Seperti tadi yang disampaikan case-nya, harus mengantri di admin untuk melihat jadwal, ya? Harus melihat di mading. Tapi kalau di kampus BSI kita sudah ada yang namanya aplikasi My UPSI Student. Ini adalah sebuah aplikasi informasi akademik, jadwal kuliah, kalender akademik, pembayaran kuliah, jadwal dosen, download materi kuliah, nilai studi, semuanya ada dalam aplikasi ini Kak Alex. Sehingga yang tadi kampus-kampus lain harus ngantri di admin, harus lihat-lihat di mading, itu udah nggak zaman nih kampus BSI. Cukup buka handphone aja, semua informasi dapat di sana. Luar biasa, ini komprehensif sekali nih aplikasi My UBSI Student ini ya, karena memang mencakup banyak hal begitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang di luar sana masih antri di admin, kemudian berdesak-desakan di mading dan lain-lain, pindah aja ke Universitas Bina Sarana Informatika ya. Betul, iya betul sekali Kale. Oke, tapi memang zaman-zaman saya juga terus terang ini salah satu pengakuan dosa juga begitu ya. Ada beberapa case di mahasiswa begitu ya, sering umpet-umpetan sama orang tua begitu ya.
sering, saya mah bayarnya segini gitu, nyampainnya ke orang tua tapi sebenarnya lebih gitu ya. Nah, untuk orang tua untuk mengontrol mahasiswanya atau anak-anaknya itu ada nggak sih aplikasi khusus gitu di BSI? Oke, tadi sudah dijelaskan tentang aplikasi PMB UPSI untuk yang mau daftar. Setelah jadi mahasiswa ada juga tadi My UPSI Student. Dan yang ketiga kita juga punya aplikasi namanya M-Parent. Aplikasi ini dikhususkan untuk orang tua dari mahasiswa-mahasiswi sehingga orang tua ini bisa memantau anandanya, putra-putrinya yang kuliah bisa terpantau via aplikasi M-Student seperti itu. Seperti apa ulasan lengkapnya? Kita lihat video berikut. Halo ayah dan bunda, orang tua dan wali Sobat Besi. Selamat datang di salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika, kampus milenial yang telah banyak berinovasi di era digital saat ini. Kali ini, Universitas Bina Sarana Informatika dengan bangga mempersembahkan aplikasi yang diperuntukkan untuk orang tua dan wali Sobat Besi yang bernama M-Parent Student UBSI. Cukup login dengan nama ibu kandung dan nama Ananda Sobat Besi. Ayah bunda dapat mengetahui jadwal kuliah, hasil studi, rencana studi, hingga tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan Ananda Sobat BSI. Tidak hanya itu, ayah bunda juga bisa tahu loh kalender akademik dan informasi kegiatan kampus Universitas Bina Sarana Informatika hanya dalam genggaman. Mudah bukan ayah bunda? Hayo ayah bunda, download serta install aplikasi M-Parent Student UBSI di Play Store dan App Store sekarang juga. Kuliah, BSI aja. Ya, aplikasi M-Parent itu orang tua bisa memantau benar-benar 100% kegiatan dari siswa-siswinya sehingga nggak ada lagi namanya kalau di Sunda itu ada uniko, usaha nipu kolot gitu ya. Nggak akan bisa kalau di kampus UPSI ya, tak semudah itu Ferguson. Karena orang tua bisa memantau kali. Iya, karena memang orang tua juga penting pasti untuk memantau putra-putrinya yang memang sudah lagi belajar selama 3 tahun atau 4 tahun gitu. Berikutnya Kak, termasuk di daerah Karawang saya memang rata-rata memang memiliki masyarakat yang memang bekerja Pak ya. Kita kenal Karawang itu bukan hanya sebagai kota padi gitu, tapi kota perusahaan juga, banyak perusahaan-perusahaan dan warganya juga banyak sebagai karyawan begitu ya. Ada nggak sih program gitu yang memang cocok untuk teman-teman yang memang bisa mengambil lebih singkat begitu ya, lebih singkat misalnya ada diploma terlebih dahulu karena memang diploma itu hanya 3 tahun kan ya, jadi dalam 3 tahun kemudian dapat lulus ijazah begitu, kemudian masuk ke program berikutnya sarjana gitu. Itu ada nggak sih program seperti itu, jadi diploma dikombin dengan sarjana begitu ya? Nah, ini bisa langsung dilihat kalau kebetulan di kampus UPSI kita ada program yang namanya DS. DS itu singkatan dari Diploma Sarjana. Jadi ini cara praktis untuk mendapatkan 2 gelar akademis sekaligus. Kini telah hadir program Diploma Sarjana di 10 lokasi. Iya, betul, 2 sekaligus. Nah, untuk program DS sendiri kita tersedia di 10 kampus. Yang pertama ada di kampus Bogor, Cilebut, Karawang, Cikampek, Tasikmalaya, Purwokerto, Tegal, Yogyakarta, Solo, dan Pontianak. Nah, di kampus-kampus ini kita ada program DS, Diploma Sarjana. Nah, program DS ini sendiri kita mempunyai 5 keunggulan, Kak Alek. Nggak tanggung-tanggung, nggak cuma 1 atau 2, tapi 5 sekaligus. Oke, yang pertama. Oke, next. Nah, yang pertama di sini keuntungan dari program DS yang pertama, Sobat BSI akan mendapatkan 2 ijazah sekaligus, yaitu 3 tahun akan mendapatkan ijazah diploma dan 1 tahun lagi akan mendapatkan ijazah untuk sarjananya. Betul. Keuntungan yang kedua, biayanya akan lebih efisien Kak Alex, karena perkuliahannya nggak harus dilakukan di Jakarta. Sobat BSI cukup selesaikan masa studi selama 3 tahun di kampus terdekat dan 1 tahun kuliah dilakukan secara online atau e-learning. Itu, jadi biayanya akan lebih efisien karena nggak harus keluar kota gitu ya. Keunggulan yang ketiga, biaya kuliah juga akan jadi lebih terjangkau Kak Alex, karena dengan program DS ini Sobat BSI hanya membayar uang gedung cukup 1 kali saja. Biasa untuk masuk kuliah itu kan yang mahal itu SSP atau lebih dikenal dengan uang gedung ya, biasanya mahal sekali. Nah, kalau program DS cukup 1 kali bayar saat masuk awal saja. Selanjutnya, Sobat BSI akan lebih mudah dan cepat mendapatkan kerja karena setelah lulus dari jenjang diploma, Sobat BSI sudah dapat melamar pekerjaan yang Sobat impikan, tentunya sambil melanjutkan sarjana secara online gitu ya Kak Alex. Dan yang terakhir, kelebihan yang keunggulan dari program DS yang kelima,
Iya, jadi Nah, memang ini Kak Ale. jadi oh ya ada apa ini? Iya, jadi ini last but not least, biaya kuliah yang akan Sobat BSI bayarkan bisa menjadi lebih ringan karena dapat dicicil melalui aplikasi fintech. Jadi kita kampus UPI sudah bekerja sama dengan sebuah startup aplikasi fintech, sehingga Sobat BSI yang mau kuliah tapi istilahnya terkendala dengan biaya, itu bisa dicicil juga melalui aplikasi fintech. Begitu Iya, Kak bisa Alex. diangsur ya. Iya, tadi Nah, poin keberapa tadi memang untuk teman-teman yang di Karawang, termasuk di kampus Karawang, kemudian Cikampek, itu sangat luar biasa ya. 3 tahun dapat ijazah, artinya dilegalkan ijazahnya dengan status ahli media, kemudian bisa naik karir begitu ya di perusahaannya, betul, lanjut langsung ke sarjana. Ini penting betul. banget karena ini strategik banget di BSI, luar biasa betul Iya, ya. tunggu apa lagi Sobat BSI, segera daftarkan diri kamu melalui aplikasi PMB UPSI sekarang juga. Dan untuk informasi lebih lengkapnya tentang program DS, mari kita saksikan video berikut ini. Oke. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Jurusannya sistem informasi kayak untuk yang program Betul, untuk program diploma DS dan ini sarjana. sendiri kita untuk program studi sistem informasi, fakultasnya teknik dan informatika, seperti itu Kak Alex. Oke, ini masalahnya langsung terjawab. Saya bikin masalah lagi, langsung terjawab. Satu lagi, Iya. mudah-mudahan di BSI nggak ada nih ya. Set ya. Kan kita kan karyawan ya, banyaknya teman-teman karyawan yang memang maaf kerjanya shifting, polanya tidak ditentukan oleh perusahaan, bagian dan lain-lain. Ada nggak sih sebenarnya di BSI, di Universitas Sarana Informatika nih, yang memang khusus kelas karyawan gitu ya, untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dari warga Karawang, kemudian Cikampek, tadi ada Bogor dan lain-lain. Iya, jadi buat kalian sobat-sobat BSI yang istilahnya bingung nih, kadang kelas 12 itu masih bingung mau kuliah atau bekerja, kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satu? Kalian bisa kuliah sambil kerja, karena di kampus BSI kita buka kelas karyawan Kak Alex. Jadi kelas karyawan itu Sobat BSI nanti bisa pilih perkuliahannya Senin sampai Kamis dan dimulainya itu setelah jam 6. Jadi jam 6 ke sana, tergantung jadwalnya. Paling cepat itu dimulai dari jam 6. Atau pilihan yang kedua bisa juga di hari Jumat dan Sabtu. Jadi tergantung Sobat BSI mau memilihnya yang mana, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang Sobat BSI alami. Karena kan kalau bekerja kadang jam 4, jam 5 udah pulang ya Kak Alex, sehingga habis maghribnya itu bisa langsung kuliah, sehingga bisa berjalan dua-duanya. Oke, ini sangat lengkap sekali gitu ya. Jadi permasalahan yang ada di Karawang, kemudian di Tasik dan lain-lain terjawab sudah. Jadi untuk teman-teman yang memang masih status karyawan di perusahaan gitu ya, bisa tetap meningkatkan taraf akademisinya gitu ya dengan berkuliah melalui kampus karyawan, kelas karyawan tadi ya. Jamnya juga tidak bersinggungan dengan jam kerja ya, karena memang biasanya jam kerja itu pulang jam 3 atau jam 4 atau bahkan jam 5, setelah jam 6 baru bisa kuliah gitu ya. Atau ada kelas weekend tadi ya. Ada kelas weekend untuk Jumat dan Sabtu. Minggu tetap tidak ada perkuliahan Minggu. Tidak, karena Minggu itu untuk istirahat. Kasihan Kak Alek kalau terlalu diporsir nanti drop badannya, maka hari Minggu untuk istirahat. Senin gaspol lagi bekerja dan kuliah. Betul. Karena kita butuh dalam 1 minggu itu untuk me time ya. Iya, betul. Jalan-jalan gitu ya. Atau kalau sekarang di masa pandemi itu hanya untuk rebahan saja, boleh gitu ya, untuk di rumah, kosan dan lain-lain untuk bisa merelaksasi, men-charge lagi untuk besok harinya di hari Senin gitu ya. Tapi biasanya kan ini satu lagi di masalah. Ada permasalahan atau kebutuhan yang memang dari karyawan. Kadang-kadang kan karyawan mendapatkan salary-nya itu bulanan Kak nih ya. Di BSI ada nggak sih yang bisa dibayar per bulan gitu pembayaran kuliahnya? Oke, nah buat Sobat BSI yang istilahnya terkendala dengan biaya nih, biasanya saya tahu ya, karena dulu juga saya mengalami kelas waktu saat lulus dari SMK atau SMA, saat mau melanjutkan kuliah, yang paling besar itu dalam pikiran saya untuk melanjutkan kuliah adalah biayanya sangat besar. Kadang kita nggak mau membebani orang tua dengan biaya yang besar. Nah, oleh karena itu
kita kampus UPSI sangat memahami problema seperti itu sehingga kita bekerja sama dengan aplikasi fintech sehingga perkuliahan di UPSI ini pembayarannya bisa dicicil. Seperti apa caranya? Kita langsung simak video dari fintech berikut ini. Siswa oleh lembaga pendidikan, siswa atau orang tua dapat mengajukan pinjaman dana pendidikan ke fintech. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman fintech reguler. 1. Masuk ke website fintech.id. Jika sudah memiliki akun, klik masuk. Klik daftar jika belum memiliki akun. 2. Masukkan email yang valid, lalu klik lanjut. 3. Lengkapi data dan klik daftar. Anda akan menerima kode verifikasi dari fintech dan registrasi telah berhasil. 4. Setelah terdaftar, klik masuk untuk memulai mengajukan pinjaman. 5. Masukkan email dan password Anda yang sudah terdaftar, lalu klik masuk. 6. Klik fintech reguler, lalu pilih institusi yang Anda inginkan. 7. Pilih lokasi institusi dan isi data terkait, lalu klik dapatkan penawaran. 8. Lengkapi kedua data jika siswa dan peminjam berbeda. Jika siswa bertindak sebagai peminjam, cukup mengisi data pada informasi peminjam dan centang pada kolom saya pelajarnya. Pastikan peminjam berada dalam satu kartu keluarga dengan pelajar. 9. Isi referensi peminjam dengan kontak keluarga yang tidak berada dalam satu rumah. Pastikan kontak tersebut bisa dihubungi oleh tim fintech. 10. Lengkapi data pekerjaan Anda. 11. Upload dokumen wajib yang dibutuhkan dan dokumen opsional bila ada, lalu klik simpan semuanya. 12. Tunggu panggilan verifikasi dari fintech 1 kali 24 jam pada hari kerja. Setelah pinjaman diajukan, akan ada penilaian kredit oleh tim fintech untuk proses persetujuan. Bila pengajuan pinjaman berhasil, segera lakukan pembayaran DP atau administrasi dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan. Terakhir, jangan lupa untuk membayar cicilan fintech reguler Anda setiap bulannya secara tepat waktu. Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. Jawaban aspirasi pendidikan. Seperti itu Kak Leng. Jadi kita UPSI sudah memfasilitasi buat teman-teman yang istilahnya berkendala mungkin ya dengan masalah ekonomi. Apalagi di masa sekarang Pak Alek, pandemi seperti ini sedikit banyaknya yang istilahnya ekonominya terganggu Betul, atau Kak. misalkan Terganggu, ya. terkena dampak gitu ya. Kita kampus BSI sangat mengerti sekali dan kekurangan atau dampak ini jangan sampai memutuskan cita-cita kita. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, kampus UPSI kita memfasilitasi untuk kalian tetap meraih cita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti itu, Pak Alex. Oke, luar biasa nih, universitas menjawab semua kebutuhan yang dibutuhkan teman-teman mahasiswa tentunya ya, begitu ya. Selain tadi biaya yang terjangkau juga, selain itu juga dapat diangsur ya pembayarannya melalui fintech tadi. Oke, Kak. Luar biasa, ini clear sekali, komprehensif sekali, kampus ini luar biasa ya. Aplikasinya luar biasa, kemudian mau menjawab semua kebutuhan kita dan lain-lain. Terakhir Kak, mungkin kita akan promote juga untuk acara hangout berikutnya gitu. Kita kan Seri kelima. Ya. Iya. Seri kelima terakhir ya di bulan ini ya. ya. Betul Kak Leng. Untuk seri kelima di hari besok ya Kak? Ya. Ini ada hangout seri kelima dengan Pak Ripai nih. Membahas tentang apa Kak? Di seri kelima besok ini akan membahas hal yang sangat menguntungkan karena besok akan dibahas tentang 10 keuntungan program transfer D3 UPSI ke S1 STIMIK Nusa Mandiri. Besok akan dibahas tuntas. Jadi ini memang untuk teman-teman yang sudah sidang nih ya di kemarin, kemudian lulus, walaupun belum wisuda ya. Tapi langsung saja transfer ke Nusa Mandiri ya, dengan Pak Pai nanti akan dibahas tuntas ya. Ada 10, bukan hanya 1 atau 2 ya. Langsung 10 keuntungan kita kasihkan buat alumni D3 UPSI yang mau melanjutkan ke S1. Jamnya jam berapa Kak untuk besok akan live dari jam 2 sama seperti hari ini, kita akan mulai dari jam 2 live di IG-nya Kuliah BSI aja. Dan buat teman-teman juga misalkan yang ingin tahu dari seri 1 misalkan kemarin ada yang kelewat, silakan kunjungi aja di IG kita @kuliah BSI aja, semua seri 1 sampai seri 5 nanti semua ada di sana. Atau bisa juga lihat di YouTube channel kita Kuliah BSI aja, karena
kita juga selain di IG, live delay juga di YouTube. Jadi akan ada juga di YouTube seperti Oke, itu. lengkap Kak. sekali. Jadi nanti rekamannya bisa di search saja untuk informasinya ya. Jangan lupa Betul. subscribe dan follow kalau memang belum follow ya. Iya, tentunya. Oke, Kak Hairul, khas dari Tasik nih. Biasanya Kak Hairul sudah menyiapkan pantun untuk BSI nih. Silakan Kak, Betul. sebelum kita akhiri. Silakan Kak. Baik, seperti biasa, sebelum mengakhiri acara, saya punya sebuah pantun karena saya hobinya jalan-jalan, maka saya punya pantun jalan-jalan. Jalan-jalan mencari jagung rebus, jagung yang patah dibuang aja. Kalau kalian bingung mau memilih kampus, saya jawab kuliah. BSI aja. Yeah. Oke, luar biasa. Tapi saya juga punya Kak pantun pendek. Kalau tidak sesuai kaidah pantun nih. Ini biasanya untuk orang-orang Betawi yang ada di Jakarta sana karena kuliah Mantap, BSI sikat Pak Alex. Jakarta gitu ya. Es belewah dicampur jahe. Mau kuliah Mantap. BSI aja gitu Wih, ya. mantap. Oke, untuk Pokoknya- kali ini terima kasih semuanya yang sudah stay tune gitu ya di kuliah BSI aja. Mudah-mudahan sobat BSI sehat selalu, tidak ada terkendala. Kemudian teman-teman yang sudah tertimpa musibah kemarin, mudah-mudahan cepat pulih, cepat bersih juga dan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan Kak Hairul ya. Iya, mudah-mudahan kami. Oke, kita jargon dulu. Boleh Kak? Boleh. Siapa nih yang akan menyebutkan kuliah kampus online? Hangout kampus online? Nanti kita berbarengan untuk gak bikin hari lu blackout. Boleh ya? Boleh Kak Alex. Oke, siap ya? Siap. Hangout kampus online. Gak bikin hari lo jadi blackout. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan jangan lupa 3M tentunya ya. Tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Saya Suhardi dengan Alex dan saya Hairul Fatah. Selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kuliah, BSI aja.